Terima kasih buat Om Iron Man, kalian telah memberikan berbagi saya dan telah mengajarkan bagaimana cara menghindari. Manusia sebagai makhluk dinamis memang sudah sepatutnya untuk harus selalu berubah. Terus, berubah itu apa sih? Menurutku, berubah itu menjadi berbeda dari kita yang sebelumnya. Yang ke arah yang lebih buruk ataupun ke arah yang lebih baik. Adalah sikap yang kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Contohnya, dari jelek menjadi lebih baik. Seperti itu. Berubah itu adalah suatu keadaan di mana keadaan itu tuh berbeda dari sebelumnya. Jadi kayak punya suatu kondisi awal, terus kondisi awal ini berbeda dengan kondisi akhir. Jadi situ terjadi perubahan. Atau kalau gampangannya itu ada before afternya gitu. Berubah itu pasti wajar dilakukan oleh semua manusia. Kita dari kecil hingga besar itu pasti ada perubahan yang ada dalam diri kita. Berubah itu apa sih? Berubah itu menjadi yang lain atau berbeda dari sebelumnya. Yang kedua yaitu Menurutku berubah adalah sesuatu perbedaan sebelum dan sesudah dalam segala aspek kehidupan. Untuk salah satu contoh kecilnya adalah pendidikan, di mana kita sebelumnya belum tahu menjadi tahu. Dalam hal ini kita dikatakan semakin bertambah wawasan karena telah mengalami proses pendidikan itu sendiri. Berubah merupakan upaya peralihan dari kondisi sebelumnya menuju kondisi yang diinginkan. Berubah bukan hanya tentang suatu keadaan, tapi lebih dari itu, perilaku dan pola pikir di dalamnya. Berubah tidak hanya tentang suatu peningkatan, tapi bisa juga tentang penurunan. Menurut saya, berubah adalah dimana kita telah berevolusi melakukan suatu hal dan terdapat suatu hal. Misalnya nih, kita pernah mendapat nilai jelek karena selalu malas. Lalu kita bertekad untuk memperbaikinya. Nah, menurut saya itu merupakan suatu perubahan kecil yang dimulai dari diri kita. Terus kalau disuruh berubah itu merupakan suatu usaha di mana kita mencoba untuk memperbaiki ataupun meningkatkan sesuatu yang ada dalam diri kita menjadi yang lebih baik, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Itu adalah proses penggantian yang dimana hasil dari penggantian tersebut tidak sama dari sebelum penggantian. Oke. Berubah itu berbeda. Menjadi berbeda dari yang sebelumnya, bisa jadi lebih buruk atau menjadi lebih baik. Sebagai individu, kita pasti mengalami yang namanya perubahan. Baik itu perubahan menjadi lebih baik ataupun sebaliknya menjadi lebih buruk. Semua itu tergantung dari individu itu masing-masing. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Menurut KBBI, perubahan merupakan menjadi lain atau menjadi berbeda dari sebelumnya. Menjadi berbeda ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dan yang pasti perubahan-perubahan yang terjadi berdampak terhadap individu itu sendiri dan lingkungan sekitarnya. Menurut saya berubah itu adalah pergantian dari suatu keadaan menuju keadaan lain yang diharapkan. Berubah seperti apa yang kamu inginkan? Ya, saya sendiri maknai perubahan itu merupakan sebuah peralihan dari hal yang bersifat negatif menuju suatu hal yang bersifat positif, dari keburukan menuju kebaikan. Berubah itu dimana ada sebuah hal yang tidak cocok dengan kamu dan kamu merasa jika kamu harus berubah itu. Gak usah jauh-jauh, misalnya ketika kita ada di sebuah forum dan di forum itu memaksa kita untuk kita bersuara karena telah menyinggung kita, maka kita di situ harus berubah dari yang hanya mendiam, hanya mendengarkan. Kita harus bisa lebih berani untuk bersuara, berani untuk mendobrak sesuatu. berubah itu saat aku dan kamu menjadi kita. Berubah seperti apa yang kamu inginkan? Berubah yang menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu berubah seperti apa yang kamu inginkan. Pastinya
berubah seperti apa yang kamu inginkan, jelas berubah yang lebih baik dalam artian baik itu sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan agama, sesuai dengan tujuan pembangunan negara, sesuai dengan tujuan pribadi saya sebagai mahasiswa. Apakah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, yang lebih berguna baik di masyarakat, terutama di lingkungan kampus dan maupun lingkungan sekitar kita. Saya ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, tentunya orang yang bermanfaat bagi masyarakat dan orang yang membuat di sekelilingnya itu bahagia. Gitu. Di umur yang sudah segini, pastinya kita memiliki banyak keinginan, banyak sekali yang kita ingin ubah dari diri kita. Tapi yang utama kita harus bisa berkembang. Tidak hanya berkembang dari yang awalnya hanya berpikir canda tawa, kita harus bisa lebih kritis. Yang awalnya tidak pintar, kita harus bisa menjadi lebih cerdik. Makanya dari yang awalnya kita hanya sebuah pengikut, follower, atau cuma jadi pendengar, kita harus jadi yang ada di depan. Kita harus bisa menjadi pendobrak. Perubahan yang aku inginkan itu yang pertama itu jadi better, jadi lebih baik. Terus mana yang sebelumnya kita inginkan nggak kayak gitu, dan hal-hal selanjutnya. Lantas berubah seperti apa yang saya inginkan? Perubahan yang saya inginkan itu merupakan perubahan yang mendasar, yang fundamental bagi setiap orang, termasuk diri saya sendiri. Nah, saya di sini jujur saya ingin merubah diri saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sebagai contoh, saya ingin merubah kebiasaan malas saya kepada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Usaha yang saya lakukan itu pasti tidaklah mudah, harus melawan kemalasan yang ada di dalam diri saya sendiri. Ya, yang pasti perubahan yang saya inginkan adalah perubahan yang menjadi lebih baik, berubah dalam segala hal, sifat, perilaku, pola pikir, pendidikan, dan perubahan sosial. Yang ketiga, kalau boleh saya milih ya, saya akan berubah sesuai apa yang dibutuhkan pada zaman itu atau pada waktu itu. Misalnya ketika sebuah zaman membutuhkan suatu penggerak untuk maju, saya akan berusaha untuk menjadi penggerak tersebut. Nah itu menurut saya ya. Kalau menurut orang lain nggak tahu. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya, perubahan yang kita semua harapkan tentunya merupakan perubahan yang positif dalam hal apapun, karena setiap harinya kita mendapatkan ilmu baru yang dapat membuat diri kita menjadi lebih baik lagi dan berkembang. Saya rasa tidak ada seorang pun yang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih buruk. Jadi dapat disimpulkan, setiap insan pasti ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Termasuk saya ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Perubahan apa sih yang kamu inginkan? Pastinya perubahan ke arah yang lebih positif dan lebih baik dong. Untuk lebih spesifiknya, aku pengennya sih Volcom Ironman ini bisa berpikir out of the box yang dilandasi kaidah-kaidah ilmu dari pelatihan LKMM kita. Kenapa sih aku pengen out of the box? Karena menurutku di era milenial sekarang banyak jalan dan teknik kreatif untuk mensukseskan suatu tujuan. Nah, dengan berpikir out of the box ini, kita nggak hanya terpaku dengan format jadinya atau terpaku dengan tren-tren yang terjadi dan tipe-tipe yang sudah-sudah. Melainkan gimana caranya kita bisa merintis suatu cara baru atau minimal bisa mengcombine dua cara untuk meminimalisir kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut. Adakah cara untuk berubah menjadi seperti itu? Tentu dengan selalu bersikap positif dan tidak merugikan orang lain. Dengan cara berkawan dengan masa lalu, berfokus pada masa kini, dan optimis mengenai masa depan. Biasanya kita introspeksi diri, lihat apa yang buruk dari kita, terus kita perbaiki di kedepannya. Ada atau enggaknya cara untuk berubah itu pasti ada.
tergantung ke pribadi masing-masing, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ketika kita sudah mau berusaha, dibantu dengan doa, pasti semua itu akan berjalan seiring waktu gitu loh. Apa yang kita pingin, apa yang kita harapkan, pasti semua itu akan berjalan seiring waktu. Untuk cara pastinya banyak. Di antaranya yaitu mengikuti pelatihan seperti LKMM, serangkaian LKMM. Selain itu juga bisa belajar dari masalah di kehidupan sehari-hari. Juga bisa belajar dari orang lain. Caranya itu dengan memperbanyak pengalaman, bersosialisasi dengan lingkungan yang positif, mengikuti pelatihan atau hal yang membangun perubahan untuk diri kita sendiri dan perubahan bersama. Keempat itu perubahan yang ada dalam diri saya pasti awalnya saya lakukan sendiri. Lalu setelah saya berhasil untuk merubah kebiasaan jelek yang ada dalam diri saya, pastilah saya mengajak kepada teman-teman dekat saya untuk berubah kepada hal-hal yang lebih baik lagi. Apakah ada cara untuk berubah seperti itu? Untuk caranya pasti ada, cara banyak. Cuma yang sulit untuk berubah itu adalah kemauan. Jadi cara ada, kemauan yang sulit. Berubah untuk Dengan cara selalu berusaha untuk jujur, menjaga kepercayaan yang udah diberikan oleh orang lain kepada kita, dan juga tahu mana yang lebih harus diprioritaskan. Cara saya bisa menjadi seperti itu, yang pertama adalah kita harus menanamkan bahwa tanggung jawab itu merupakan bagian dari diri kita sendiri, sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Terus yang kedua, kita harus bersungguh-sungguh dan bertekad untuk menyelesaikan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita dengan baik dan semaksimal mungkin. Adakah cara untuk berubah seperti itu? Ada, yaitu menumbuhkan energi positif di diri kita. Jika kita menumbuhkan energi positif di diri kita, maka orang-orang di sekitar kita itu akan bahagia dan bisa merasakan energi positif yang ada dalam diri kita. Berubah seperti itu menurut saya pribadi itu dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita memulai perubahan yang besar, perubahan pertama adalah diri kita sendiri. Mana cara untuk berubah? Tentu saja, berubah itu dimulai dari diri kita sendiri, dimana kita memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya kita sepelekan, kita kerjakan sehingga tidak memberatkan orang sekitar kita, dan mulai membiasakan diri untuk melakukan hal-hal baik lainnya sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat. Lalu yang keempat, berubah sendiri. Kita awali dengan niat kita untuk berubah. Yang kedua yaitu kita harus motivasi diri kita untuk berubah menjadi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu kita harus berani keluar dari zona nyaman, kita harus berani keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita alami atau kita lakukan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama ingin berubah untuk menjadi yang lebih baik. Langkah selanjutnya yaitu istiqomah dalam melakukan perubahan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada cara untuk merubah seperti itu? Menurut saya itu dengan action. Jadi percuma kalau kita punya banyak pemikiran tentang perubahan, tetapi kita tidak punya action untuk merealisasikannya. Kemudian perubahan. Apakah ada cara untuk berubah seperti itu? Ada, ketika kita mengumpulkan gagasan dan pandangan setiap orang mengenai apa itu menjadi lebih baik dan mencocokkan apa itu sesuai dengan kita. Itulah kenapa faktor lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seorang mengenai cara berpikir mereka. Itu dengan keluar dari zona nyaman diri sendiri. Berubah. Apakah ada cara untuk berubah seperti itu? Ya, yang pasti ada cara untuk berubah. Tapi yang terpenting dan yang pertama menurutku adalah niat. Niat
aja dulu untuk berubah. Selanjutnya pasti ada jalan dan pasti akan ada kemudahan. Yang keempat, apakah ada cara untuk berubah seperti itu? Tentu caranya yaitu dengan mengupgrade diri kita sendiri, mulai dari hard skill dan soft skill, lalu menebalkan rasa empati dan kepekaan sosial, memperdalam spiritual, lalu mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan keempat, cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan yaitu mau berusaha untuk melakukan perubahan, konsisten terhadap apa yang menjadi tujuanmu, dan hargai apa yang telah dimiliki. Seperti kata pepatah, ada banyak cara menuju Roma. Maka dari itu, ada banyak cara pula menuju perubahan. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, semua itu berawal dari niat. Jika niat dan tekad kita sudah bulat, baru kita akan melangkah ke jenjang yang lebih jauh. Tapi sebelum ke jenjang yang lebih jauh, sebaiknya kita mulai dari hal-hal kecil, seperti mengucapkan kalimat positif setiap harinya pada diri kita, mulai kebiasaan baik dari hal-hal kecil, tapi secara kontinu. Ibaratnya seperti sebuah benih pohon yang ditanam. Agar benih tersebut dapat tumbuh menjadi pohon yang besar, kuat, dan dapat hidup relatif lama, maka pohon itu harus selalu dirawat. Lalu cari teman yang dapat dijadikan lawan bicara. Tujuannya agar kita memiliki tempat berbagi cerita dan membawa hal positif. Lalu yang terpenting dalam perjalanan menuju perubahan adalah belajar dari pengalaman. Banyak cara untuk berubah. Salah satunya, kita dapat melakukan perubahan dari pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu merupakan guru yang paling berharga. Kita dapat mengevaluasi diri kita dari pengalaman-pengalaman yang lalu dan nantinya kita menjadikan pembelajaran itu di masa depan. Kita harus dapat meluangkan waktu untuk dapat mengkoreksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan perubahan atau belum? Pernah dengar nggak kalau semua itu berawal dari diri kita sendiri? Ketika kita menemukan sesuatu yang kurang tepat dan berharap akan ada perubahan, jangan cuma jadikan sebagai angan-angan dan harapan, tapi kita juga harus ikut bergerak. Caranya adalah mulai dengan diri sendiri. Kalau kata Leo Tolstoy, everyone thinks of changing the world, but not one thinks of changing himself. Jadi, sebuah perubahan besar bisa dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu diri kita sendiri. Nah, ketika semua orang bisa berubah menjadi individu yang lebih baik, maka perubahan positif dalam suatu lingkungan bersama akan otomatis terjadi. pertanyaan, berubah untuk diri sendiri atau untuk bersama? Menurut saya, berubahlah secara bersama melalui diri yang baik. Jadi sebelum kau bisa membenahi orang banyak, cobalah untuk membenahi dirimu sendiri. Membenahi dirimu menjadi diri yang baik, lalu kau akan bisa membenahi sekitarmu menjadi sekitar yang baik secara bersama. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu individu pasti berdampak. Yang pertama adalah kepada individu itu sendiri. Di saat suatu individu berubah menjadi lebih baik, maka secara tidak langsung dia akan mempengaruhi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perubahan yang saya alami ini adalah yang pertama untuk diri saya sendiri, yang kedua untuk orang lain, dan yang ketiga untuk lingkungan sekitar saya. Berubah untuk diri sendiri atau berubah untuk bersama? Tentu saja berubah untuk bersama, karena jika berubah untuk diri sendiri, hasilnya hanya kita yang dapat merasakan. Jika berubah untuk bersama, hasilnya bisa kita rasakan bersama. Berubah untuk bersama. Ketika kita disuruh memilih untuk berubah diri sendiri atau berubah untuk bersama, maka yang akan saya pilih duluan adalah berubah untuk diri sendiri. Karena apa? Karena semua itu berawal dari diri kita masing-masing. Ketika kita berhasil mengenali diri kita, berhasil merubah diri kita, berhasil membawa suatu hal yang jelek menjadi perubahan yang baik, itu akan berdampak positif juga dan berdampak besar juga pada perubahan untuk bersama. Oleh karena itu, awali semuanya itu pada diri kita masing-masing dulu, baru sebarkan itu perubahan itu untuk bersama. Berubah untuk diri sendiri atau untuk bersama? Berubah untuk diri sendiri tentunya, dan untuk bersama juga. Karena
menurut saya kedua hal itu, diri sendiri dan bersama, itu adalah hal yang sangat penting. Untuk bersama, karena kalau sendiri itu kayak sakit, tahu nggak? Kalau saya pribadi berubah untuk diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri masih belum bagus, bagaimana bisa berubah untuk mengubah sesama? Jika sudah sukses berubah untuk diri sendiri, baru kita bisa mengubah bersama gitu. Berubah untuk diri sendiri atau untuk bersama? Perubahan untuk bersama, terlebih perubahan untuk lingkungan sekitar dan perubahan untuk bangsa dan negara. Tidak atau bersama-sama, tentunya berubah bersama-sama. Namun, perlu diperhatikan, kita akan menjadi lebih baik berubah bersama-sama dengan cara merubah diri kita sendiri dulu menjadi pribadi yang lebih baik, agar nanti di dalam lingkup masyarakat, di lingkup sosial, kita tidak menjadi kayak seperti toksik gitu. Sehingga berubah bersama-sama ini akan lebih mudah jika ada kesadaran diri dari masing-masing individunya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga terciptalah tatanan masyarakat yang baik pula. 4. Berubah untuk diri sendiri atau bersama. Yang jelas bersama, karena sesuatu itu dapat dicapai dengan mudah apabila dikerjakan bersama, tetapi dengan niat yang sama dan kerja keras yang sama pula. Berubah untuk diri sendiri atau untuk bersama? Pasti semua orang akan menjawab berubah untuk bersama, karena perubahan bukan proses yang lama dan tidak mudah. Apabila dilakukan bersama, perubahan akan mudah diterima. Apabila saya tidak dapat berubah untuk bersama, saya akan merubah diri untuk bermanfaat bersama. Nah, yang keempat, berubah untuk diri sendiri atau untuk bersama. Tentunya berubah untuk bersama. Mengapa? Karena percuma saja apabila kita ingin berubah sendiri, tetapi lingkungan sekitar kita belum berubah seperti yang kita inginkan. Jadi yang paling enak dan efektif ialah berubah bersama-sama, agar saat menjalani kehidupan kita bisa merasakan manfaat dari berubah itu secara bersama-sama. Berubah untuk diri sendiri atau untuk bersama? Menurut saya, egois bila kita hanya mementingkan kepentingan pribadi dan tidak rasional bila hanya mementingkan orang lain saja. Jadi, saya memilih berubah bersama. Apabila saya diberikan pertanyaan berubah untuk diri sendiri atau berubah untuk bersama, dalam hal ini perubahan yang dilakukan tentu harus berdampak untuk banyak orang. Artinya berubah untuk bersama-sama, namun harus diawali dengan merubah diri sendiri. Untuk menuju tujuan yang satu, tentu setiap orang punya sifat yang berbeda. Untuk menuju tujuan yang sama, tentu kita harus istilahnya berkompromi dengan diri sendiri, menghilangkan atau merubah sifat yang bisa bertentangan dengan jalan kita menuju dengan tujuan bersama itu sendiri. Sekian. Berubah untuk diri sendiri atau untuk bersama? Untuk dua-duanya sih. Jadi sebenarnya kita berubah itu untuk bersama, tapi step awalnya adalah merubah diri sendiri dulu. Jadi kita tuh nggak bisa mengubah sesuatu yang di luar kita sebelum kita mengubah diri kita sendiri jadi apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin lingkungan tuh jadi baik, tapi kita sendiri tuh nggak melakukan nilai-nilai kebaikan itu nggak bisa, karena society akan menilai kita itu kamu sendiri tuh belum baik, kenapa kamu mau mengubah jadi baik gitu. Jadi ya harus berubah untuk diri sendiri dulu, terus baru kita bisa berubah untuk orang banyak. Tapi secara garis besar tujuannya berubah untuk bersama, atau bisa juga berubah secara bersama-sama. Jadi kita dan orang-orang yang seperti kita berkumpul untuk membawa perubahan. Ya mungkin gitulah, nggak tahu deh, ya itulah pendapat. Mahasiswa era globalisasi. Jadikan forum diskusi sebagai ajang pamer inteligensi.
menjatuhkan yang lain demi meninggikan gengsi. Hobinya mengkritisi, tapi tak sanggup berkontribusi. Berlagak politisi, tapi masih ciut di hadapan birokrasi. Mahasiswa kekinian, titip absen dianggap simbol setiap kawan. Tak ada motivasi belajar membenahi tatanan. Kuliah asal cukup kehadiran. Masa bodoh rakyat menderita. Asal mereka duduk nyaman. Indonesia tak butuh mahasiswa seperti ini. ITS tak melahirkan generasi apatis ini. Perubahan dibutuhkan untuk negeri. Jangan hanya bisa bersembunyi. Katanya mahasiswa adalah agen perubahan. Nyatanya mahasiswa bisa apa? Kawanku, jangan takut untuk maju. Jangan takut untuk membenahi tatanan. Bersama kita membangun Indonesia maju. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.